Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai standar costing ya, atau biaya standar pada bab 9. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Silahkan nanti dibaca. Seperti biasa saya akan langsung pada inti materi ya. Dalam standar costing kita mengenal ada istilah yang namanya quantity standard ya. Quantity standard ini kita berbicara tentang jumlah input ya, jumlah input yang akan digunakan untuk menghasilkan per unit output. Kira-kira apa per unit output ini dia membutuhkan berapa jumlah input, berapa biayanya ya, biaya per unitnya untuk kemudian ada istilahnya price standar ya, atau standar harga. Ini berbicara tentang jumlah yang akan dibayar untuk kuantitas input yang digunakan ya, berapa ya biayanya yang harus dibayarkan. Nah, terus dari mana quantity dan price standar itu berasal? Kalau quantity standar itu berasal dari pengalaman dan kemudian hasil studi dan juga personil ya. Sedangkan standar harga itu berasal dari kegiatan operasi ya, kemudian purchasing atau pembelian, personil, dan bagian akuntansi. Terus apa perbedaan antara standar ideal dan standar yang dapat dicapai? Ideal standar atau attainable standard ya. Standar ideal itu hanya bekerja ketika kondisi sempurna ya, kondisi dalam keadaan sempurna ya, jadi istilahnya tidak ada distorsi ya, atau tidak ada perubahan dalam lingkungan bisnis ya. Sedangkan attainable standar itu hanya bisa dicapai dalam keadaan atau kondisi operasi yang efisien. Nah, standar cost system, mengapa kita mengadopsi atau menggunakan standar cost system? Ini ada setidaknya ada dua alasan ya. Standar cost system ini yang pertama dia berfungsi untuk perencanaan dan juga pengendalian ya, berfungsi untuk perencanaan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja ya, perusahaan, dan juga untuk memberikan informasi yang lebih kepada manajer ya, dengan melakukan decomposing total varian itu ke dalam harga dan penggunaan varian. Jadi standar harga ini ya kan, itu sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan ya kan, dia memiliki standar kerja ya kan, untuk menghitung kinerjanya, apakah kinerjanya itu sudah efektif ya, operasionalnya itu sudah berjalan dengan ekonomis, efisien, dan efektif ya. Ini 3E ini sangat penting ya kan bagi perusahaan agar dia bisa kompetitif ya. Kemudian standar cost system juga dia bermanfaat untuk menghitung biaya produk ya. Jadi digunakan sistem biaya per unit itu yang memudahkan ya, yang dengan mudah menyediakan istilahnya informasi dalam hal penetapan atau dalam hal perhitungan harga.
standar cost per unit. Ya, standar cost per unit ini adalah sejumlah standar biaya ya yang meliputi direct material, kemudian direct labor, dan juga overhead ya, biaya overhead atau biaya pendukung. Jadi dalam hal menghitung biaya standar per unit ya, kita ada 3 komponen ya. Ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah direct materialnya, yaitu bahan bakunya berapa ya kan untuk menghasilkan 1 unit atau 1 output ya kan. Kemudian direct labor yang dibutuhkan berapa ya kan? Dan biaya overhead yang dibutuhkan berapa. Kemudian total budget varian ini adalah perbedaan antara aktual ya, antara biaya aktual yang dengan biaya yang direncanakan dalam proses produksi ya. Jadi tadi kita sudah menetapkan ya kan, misalkan standar cost per unitnya untuk direct material berapa ya kan, untuk biaya tenaga kerjanya berapa, dan biaya overheadnya berapa per unitnya. Nah setelah itu ya kan, untuk menghitung ya kan, menghitung variannya ini juga termasuk cara ya kan untuk menghitung kinerjanya ya, apakah yang sudah dijalankan oleh perusahaan itu dia berjalan sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan perencanaan atau tidak ya. Jadi dari selisih tadi, dari variance tadi ya kan, kita dapat menyimpulkan ya kan, apakah perusahaan dalam kondisi yang favorable atau menguntungkan atau unfavorable ya kan, atau tidak menguntungkan. Jadi perbedaan antara actual cost dengan aktual yang direncanakan itu dapat dikatakan favorable atau menguntungkan kalau biaya atau harga aktualnya itu lebih kecil dari standar ya. Tapi kalau misalkan aktual price-nya itu lebih besar daripada standar, itu berarti dalam kondisi yang kurang menguntungkan ya, atau tidak menguntungkan. Tapi bukan berarti menunjukkan baik atau buruk ya, baik atau buruk. Karena tergantung pada kondisi ya, tergantung pada kondisi lingkungan bisnisnya. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita menemukan varian? Jadi ketika kita menemukan varians atau selisih yang signifikan yang mereka itu melebihi dari batasan pengendalian, batasan kontrol yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi perusahaan itu harus melakukan investigasi ya kan, apakah hal itu ya kan, apakah biaya itu bermanfaat atau tidak ya kan? Memiliki manfaat atau tidak. Nah ini adalah salah satu contoh ya kan, standar cost ya kan, atau standar biaya yang menyediakan detail perhitungan standar biaya ya. Meliputi ya kan, ada direct material ya kan, ini produksi blue Cheetos ya kan, untuk istilahnya snack ya, snack mulai dari standar biaya untuk direct materialnya ya, ada blue corn, ada cooking oil, ada salt, ada lime, kemudian ada bags, itu merupakan direct materialnya, bahan baku untuk
membuat fluiditas tersebut. Kemudian direct labornya, ada bagian inspeksi, ada yang mengoperasikan mesin, ya kan, operasi mesin. Kemudian ada biaya pendukungnya, ya kan, ada variable overhead, ada fixed overhead, ya. Itu adalah standar-standar biaya, ya kan. Ada standar harganya, ada standar yang berapa digunakannya, ya kan. Istilahnya standar harga itu menunjukkan harga dari input yang digunakan, ya. Sedangkan standar usage itu berarti menunjukkan berapa banyak, ya kan, input yang digunakan, ya. Kemudian dari situ kita mengetahui standar biayanya. Nah, rumusan untuk menghitung total variance itu adalah total variance sama dengan actual price dikalikan dengan actual quantity, kemudian dikurangi dengan standar price dikali standar quantity-nya, atau sama dengan actual price dikali actual quantity-nya, ya. Jadi ya kemudian dikurangi standar price dikali standar quantity. Ini ya. Kemudian bagaimana kita menghitung, ya, total variance agar lebih berguna, ya. Jadi total variance ini dia menyediakan informasi yang kita butuhkan, ya. Jadi kita bagi, ya kan, antara price varian dan efisiensi varian. Jadi kita istilahnya menghitung, ya kan, varian-varian tersebut baik dalam bentuk harga ataupun input yang digunakan, ya. Apakah ada selisih atau tidak. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, ya. Kalau misalkan ada material price variance, ya. Jadi ada terjadi selisih harga dalam material, ya. Jadi maksudnya adalah kalau antara aktual dengan standarnya itu terjadi selisih, ya, terkait dengan bahan baku. Bahan bakunya misalkan di standarnya membutuhkan 10, ya, 10 input. Tapi aktualnya katakanlah ternyata yang keluar adalah 11, ya, 11 input. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya yang terkait dengan pembelian, ya, atau purchasing agen pembelian, atau agen pembelanjaan, atau departemen pembelanjaan. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengontrol, ya kan, bertanggung jawab untuk mengontrol material, menjalankan perencanaan terkait dengan pengadaan material tersebut. Nah, untuk material usage varian, jadi rumusannya untuk menghitungnya adalah MUV itu sama dengan actual quantity dikalikan dengan standar price-nya dikurangi standar quantity dikalikan standar price-nya, atau sama dengan actual quantity dikurangi standar quantity dikalikan dengan standar price-nya. Ya, ini contohnya, ya. Contohnya datanya bisa dilihat dari tabel sebelumnya, ya. Dari tabel sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel sini, ya.
Ya, baik, kita lanjut saja ya materi kita. Kemudian menghitung labor rate varian. Untuk menghitung labor rate variance itu dengan cara actual hours, ya kan, jam sebenarnya dikalikan dengan ya. Jadi untuk menghitung labor rate variance itu LRV sama dengan actual hours ya AH dikali actual rates dikurangi dengan actual hours dikali standar rate-nya, atau AR dikurangi SR dikalikan dengan AH. Ya, ini untuk menghitung labor rate variance. Kemudian siapa yang bertanggung jawab terkait dengan efisiensi tenaga kerja ya varian? Tentunya adalah bagian manajer maintenance dan produksi. Sedangkan untuk menghitung total variable overhead variance itu dengan cara actual overhead dikurangi dengan applied overhead ya. Jadi actual dikurangi dengan applied overhead. Nah, selanjutnya variable overhead spending variance ya. Jadi dalam biaya overhead itu terdiri dari biaya variabel dan biaya fix ya. Nah, variable overhead spending variance ini dia mengalami peningkatan ataupun penurunan karena adanya perubahan harga ataupun perubahan aktivitas ya. Sebagai contoh misalkan biaya tidak langsung ya, material tidak langsung atau tenaga kerja tidak langsung, kemudian penggunaan power ya, elektrik, maintenance ya, ini akan mengalami peningkatan ataupun penurunan ya, di bawah kontrol dari manajer ya. Jadi tergantung dari manajer. Jadi biaya variabel ini perubahannya tergantung dari aktivitasnya atau perubahan harganya. Jadi termasuk biaya yang dapat dikontrol ya. Nah, formula atau rumusan untuk variable overhead efficiency variance itu adalah efisiensi variance sama dengan actual hours dikurangi standar hours dikalikan dengan standar variable overhead rate-nya ya. Itu rumusannya. Kemudian ada fixed overhead variance ya. Fixed overhead variance. Jadi fixed overhead ini kebalikan dari variable overhead ya. Kalau fixed overhead ini dia meskipun terjadi perubahan aktivitas ya, biaya ini tetap dikeluarkan ya. Jadi fixed overhead spending variance itu adalah perbedaan antara aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Sebagai contoh ya kan, itu meliputi dari gaji, kemudian depresiasi, kemudian pajak, asuransi. Jadi kenaikan ataupun penurunan dari item tersebut itu melalui kontrol manajer ya. Nah, kemudian rumus untuk menghitung fixed overhead volume variance atau volume variance itu dengan cara budgeted dikurangi dengan applied fixed overhead ya, overhead yang dianggarkan ya,
dikurangi dengan biaya overhead tetap yang digunakan. Ya, itu saja mungkin materi kita pada kali ini ya, tentang standar costing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.